Kunjungan tim Seputar Indonesia ke PKBM Kidang Kencana yang beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Sukabumi pada Senin tanggal 27 Februari tahun 2023, Haji Ujang Mulyadi Ketua PKBM mengatakan bahwa PKBM berjalan dengan baik dan terkoordinasi di bawah pimpinannya. Beliau juga menjelaskan sedikit banyaknya terkait dana operasional yang sudah turun. Berikut penjelasan selengkapnya. www.seputarindonesia.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PKBM Kidang Kencana yang beralamat di Desa Pangkalan, Kecamatan Cikidang. Saya memiliki siswa di Dapodek itu paket A4, paket B57, paket C 112. Jadi data itu. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai peruntukan BOP ya. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2023 bahwa secara garis besar PKBM Kidang Kencana ini 292.300.000 dari 112 siswa paket A, B, C. A, B, C. Iya. Itu dana itu boleh diulangi peruntukannya untuk apa, Pak? Itu kalau secara garis besar peruntukannya kan alat pembelajaran, administrasi pembelajaran dan biaya pendukung lainnya. Jadi kalau rinciannya yang 10 itu kami harus buka laptop ya, tapi salah gitu, karena RKS itu disesuaikan dengan kebutuhan, tapi harus sesuai dengan jumlah fitness yang diterapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2023 itu tentang pengalokasian BOSP. Tadi Bapak sempat menyinggung biaya pendukung lainnya, boleh disebutkan apa? Itu misalkan ada kegiatan seni, kegiatan olahraga, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ya peningkatan kompetensi murid untuk daya dukung peningkatan potensi peserta didik itu sendiri. Untuk lebih jelasnya boleh disebutkan item-itemnya, Pak, misalkan untuk meningkatkan potensi pendidik itu. Untuk meningkatkan potensi dari peserta didik sendiri itu misalkan membutuhkan apa contohnya? Ya misalkan kita asah murid dalam kemampuan olahraga. Ya kita mengadakan futsal, itu kan kita membeli bola, membeli sepatu, membeli seragam, kemudian juga memberikan transport instrukturnya, sewa lapangnya. Kan PKBM nggak punya lapang boro-boro, lapang futsal. Kelas aja kita masih kadang numpang. Itu kan ada biaya sewa segala macam. Itu salah satu contoh ya untuk peningkatan olahraga. Belum untuk peningkatan seni misalkan. Di saya ada untuk ekstrakurikuler misalkan pencak silat. Itu kan ada seragamnya juga. Harus itu gurunya juga ya. Instrukturnya juga harus dikasih transport, kemudian ya banyaklah kebutuhan yang berkaitan dengan event-event seperti itu. Kalau untuk PKBM Kidang Kencana sendiri, Pak, selain dari dana operasional yang turun dari negara ini, apakah ada pungutan biaya lain? Misalkan mungkin untuk kalau udah ujian bayar atau seperti apa? Oh, tidak. Kalau itu dibiayai oleh negara enggak. Antara 27 sampai 24 tahun yang didanai oleh negara, pemerintah oleh BOSP. Tapi kalau yang tidak didanai itu kan kita dibolehkan untuk swadaya. Karena PKBM itu kebanyakan memiliki murid usia lanjut, usia di luar usia sekolah gitu. Tapi pada kenyataannya karena sudah dianggapnya di PKBM itu gratis, ya kita paling menghimbau untuk di luar usia sekolah yang kita di PP dihimbau untuk swadaya. Tapi kenyataannya enggak. Karena ya sebetulnya ya kita nggak rugi ya, artinya gini, kalau kita simulasikan kita punya murid
10 yang Iya. didanai oleh pemerintah. Sementara di kelas itu ada murid 50 yang tidak didanai oleh BLSP itu yang usia lanjut. Tapi kalau guru mengajar kan energinya sama, kan? Volume suaranya sama, nggak bisa dikurangi. Ruangannya sama, ya jadi ibarat kata kita membawa penumpang, ya kita punya angkutan, punya angkot, penumpang 1 dengan penumpang 10, bensinnya kan sama-sama aja. Iya, Ya sama. kita ya akhirnya tidak merasa rugi kalau memang ada usia di luar sekolah yang tidak mengeluarkan pungutan. Jadi karena memang sudah menjadi komitmen kami untuk pelayanan masyarakat, ya karena masyarakat yang butuh pelayanan itu kebanyakan masyarakat yang ekonominya di Menengah ke bawah. menengah ke bawah. Jadi kalau tidak difasilitasi oleh PKBM, mereka kasihan gitu. Selanjutnya Pak, untuk peruntukannya kan tadi yang pertama ada alat tulis sama multimedia kayak gitu ya. Itu item-itemnya boleh disebutin nggak? Misalkan beli buku, beli pensil, didanai PKBM atau seperti apa? Ya, di sini. kalau kita membuat di RKS itu untuk administrasi pembelajaran, misalkan ya itulah berkaitan dengan ATK, kemudian kalau alat belajar juga berkaitan dengan komputer, misalkan. Tapi itu presentasinya kan ada di Iya, RKS, ada di yang aturan. secara spesifik tidak bisa diterangkan di sini. Tapi secara garis besarnya berdasarkan di blog itu itu ada administrasi pembelajaran, kemudian alat pembelajaran, dan biaya-biaya pendukung lainnya. Berarti di sini beli komputer juga gitu ya? Ya, kita kalau dalam 1 tahun itu biasanya suka membeli 1 lah, karena di situ presentasinya kan ada. Jadi untuk alat belajar berapa, untuk administrasi belajar berapa, dan untuk biaya pendukungnya berapa. Berarti untuk yang didanai oleh pemerintah itu full gak bayar ya warga belajar di sini? Oh enggak, kalau di dana itu kita tidak memungut sama Tidak sekali. memungut sampai lulus berarti ya? Iya, sampai lulus. Kalau Dari- untuk ijazah Pak gratis juga atau harus menebus? Biasanya kan ada yang sebagian yang menebus. Oh tidak Tidak. ada pemungkutan. Pokoknya anak sudah mau sekolah aja kami sudah senang. Dengan hadir ke tempat belajar aja kami sudah senang. Udah? Udah. Terakhir untuk harapan Oh. Bapak kepada Eh, warga berarti Ya harapan kami untuk pengelola PKBM ya, harapan kami yang paling besar itu masyarakat lebih antusias untuk belajar di PKBM. Karena PKBM itu sejatinya bukan satu pendidikan yang kelas 2 gitu, tapi berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Pasal 20 tahun 2003 bahwa pendidikan itu terdiri dari formal, non formal, dan informal. Informal. Jadi artinya kedudukannya sama. Gitu. Untuk itu bagi yang tidak punya kesempatan belajar di formal, kemudian ketinggalan usia lanjut, itu solusinya di PKBM. PKBM itu bisa wadah untuk menempuh masa depan. Insya Allah.